Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam teman-teman warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. apa kabar? Mudah-mudahan Anda tetap sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Jumpa lagi dengan suara orang pilihan. Meretas kalimat membangun akal sehat. Ya, kali ini teman-teman akan saya ajak untuk ngobrol bareng Gus Pur. Gus Pur ini kebetulan sudah ada di di layar ini. Saya akan sapa dulu. Selamat sore Kang. Selamat sore, Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Ya, ya kita akan ngobrol-ngobrol nih Gus Pur. Jadi gimana Mas? Beberapa waktu yang lalu ini beredar sebuah berita yang nampaknya kurang begitu sedap ya didengar oleh para guru-guru honorer terutama, Ya. bahwa pemerintah mengumumkan di tahun 2021 pemerintah sudah tidak lagi mengangkat guru melalui jalur CPNS melainkan melalui jalur P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya penantian guru-guru honorer selama ini yang sudah begitu lama menanti kesempatan untuk berkompetisi agar diangkat menjadi pegawai negeri nampaknya pupus sudah. Gimana ini tanggapan dari Gus Pur? Ya, jadi sebenarnya kalau PPPK atau P3K Ya, itu sudah lama kan. Sebenarnya itu kan PP 49 tahun 2018 itu sudah lama dan sudah dilaksanakan. Di SMA misalnya sudah ada dalam tanda petik ya honorer provinsi dan sebagainya. Itu kan sebenarnya ya, implementasi dari PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau dalam bahasa awamnya itu guru kontrak lah ya. ya, Nah, memang eh, nah ini sayangnya ini jadi ketika guru kontrak ini jalan, ini tidak ada masalah ya, artinya secara rupiah ya itu kan honor dalam tanda petik honor Bapak Ibu guru kontrak itu relatif lebih baik ya. Misalnya provinsi itu take pay home-nya sekitar lebih kurang hampir 2 juta lah katakanlah, kurang sedikit per ya, bulan. Itu relatif dalam tanda petik walaupun belum cukup relatif lumayan ya. Nah, problemnya adalah ketika Bapak Ibu guru itu sudah mengabdi lama, harapannya tentu saja akan diangkat menjadi CPNS, PNS, ya kan? Ada yang ya, belasan tahun bahkan itu tentu saja harapannya akan diangkat menjadi CPNS, kemudian memperoleh apa namanya salary atau penghasilan pendapatan yang lebih baik. Nah, problemnya sekarang memang ini. Kita dengar beberapa waktu lalu pemerintah menyatakan bahwa mulai tahun 2021 ini khususnya guru yang saya dengar guru ya. Guru itu ya, tidak lagi menjadi PNS atau CPNS, hanya apa namanya? Hanya menjadi PPPK. Nah, problemnya justru di sini. Problemnya berarti Bapak Ibu guru yang sudah mengabdi sekian, ada yang belasan tahun itu tidak dihargai. Karena PPPK itu, P3K itu kan fresh graduate sama yang sudah lawas itu kesempatannya sama. tidak ada perbedaan ya. Nah, ya tidak ada perbedaan. Ya ini kan apa namanya menurut hemat saya tidak fair lah. Selama ini pemerintah, ini pendidikan itu kan urusan pemerintah ya, kewajiban pemerintah. Selama ini pemerintah membayar teman-teman honorer, teman-teman GTT, PTT itu mohon maaf, itu relatif rendah. Tidak ada 50%-nya dari PNS lah ya. Nah, katakanlah yang tenaga kontrak provinsi itu misalnya, yang di tingkat SLTA itu kan juga relatif rendah. Dibayar dengan murah, padahal syarat untuk menjadi honorer itu juga sama. Jadi mesti S1 dan sebagainya kan. Nah, sementara honor yang diberikan selama ini itu minimalis lah ya.
minimalis. Nah, selama ini teman-teman honorer itu mengabdi dengan imbalan yang sekedarnya itu ada harapan untuk menjadi CPNS. Tetapi setelah berita ini kan pupus. Tentu saja ini nggak adil ya, tidak adil. Nah, tentu saja mungkin organisasi-organisasi PGRI, misalnya seperti PGRI itu alangkah baiknya melakukan lobby lagi kepada pemerintah. Karena ini keputusan pemerintah pusatnya. Iya, melakukan lobby ke pemerintah agar dirembuk lah ini bagaimana. Tentu saja ada pembeda dan seterusnya. Ya, katakanlah ojo dipadak gitu. Sama persis sama dengan fresh graduate sama yang sudah belasan tahun. Nanti kalau diadu banteng begitu ya yang sepuh-sepuh tentu saja kalah ya. Fresh graduate tentu saja ilmunya masih baru. Nah, kemudian istilah saya adu banteng gitu, diadu langsung tanpa ada pembeda. Tentu saja ya rata-rata cenderung kalah itu. Nah, ini makanya PGRI mestinya lobby lah, lakukan lobby kepada pemerintah agar supaya ya diatur ulang. Apalagi kalau yang saya dengar alasannya itu di media itu kan alasannya hanya sekedar bahwa kalau CPNS itu 5 tahun kemudian minta pindah dan sebagainya. Itu kan alasan yang menurut saya ya kalau memang seperti itu ya sekalian aja dipastikan atau dituangkan dalam perjanjian bahwa penempatan itu nggak akan pindah, misalnya gitu. Kalau sekarang PNS itu sekarang kan sudah misalnya lamarannya sudah ke arah di sekolah mana, di SMP atau SMA mana, lamarannya kan sekarang seperti itu. Misalnya iya sekarang sudah menunjuk lokasi kan. Kenapa pakai alasan itu? Bagi saya kan istilah saya tidak make sense lah. Saya tidak tahu apakah ada alasan lain apa tidak di balik itu. Gitu. Tapi kelihatannya ada argumen untuk membandingkan dengan negara lain misalnya. Kemudian di beberapa negara lain juga sistem penjaringan dengan guru kontrak lah katakanlah. Itu juga di sana juga berlangsung dan persentasenya antara PNS dengan P3K juga jadinya banyak yang P3K. Nah, ini barangkali ada alasan lain untuk meniru dengan negara lain gitu, Gus. Kira-kira gimana? Suasana batiniahnya berbeda, Pak. Suasana batiniah orang Indonesia itu berbeda dengan orang-orang semacam di Amerika atau negara-negara Eropa. Itu berbeda sama sekali. Kalau di negara-negara Eropa, pindah pekerjaan itu, pindah rumah, pindah pekerjaan sekian kali. Kayak istilahnya kucing mana pindah pintu itu udah biasa. Tapi bagi orang Indonesia, pindah dari satu tempat kerja ke tempat kerja yang lain, dari satu daerah ke tempat daerah yang lain, beradaptasi itu tidak mudah bagi orang Indonesia ya. Baik. Karena relatif gimana? Ya, nah ini kita akan coba lihat potensi dampaknya ya terhadap terutama para guru honorer yang sudah mengabdi sekian lama. Dengan kebijakan ini, apakah kira-kira mereka langsung bisa menerima itu saja, atau juga mungkin ada potensi di kalangan mereka nih, Gus? Ya, memang dari dulu kan dalam tanda petik sialnya kan teman-teman honorer ini posisi tawarnya lemah. Ini problemnya, posisi tawarnya lemah. Makanya teman-teman PGRI, organisasi-organisasi profesi guru, nah ini ya itu tadi, terus saya lakukan lobby lah, dirembuk bareng begitu. Dalam hal ini pertimbangannya apa dan sebagainya. Mungkin pemerintah punya pertimbangan tertentu. Sementara juga harus memperhatikan kondisi di lapangan seperti apa. Jadi misalnya begini, ini apalagi kontraknya kan cuma 1 tahun, Pak. Kontraknya itu setahun ya kan. Itu persis kayak tenaga outsourcing itu loh, tenaga buruh itu. Mosok guru itu ya
ya sama-sama ya, sama-sama profesi, buruh ya profesi, guru ya profesi. Tetapi guru itu kan syaratnya berat ya, syaratnya berat. Kalau menurut undang-undang itu kan mesti S1, sekarang bahkan mesti apa? Sertifikat sertifikat. pendidik dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian mesti memperhatikan undang-undang perlindungan anak, tantangannya juga lebih berat. Apalagi sekarang pandemi seperti ini juga tidak mudah. Nah, mestinya kan dirembuk itu. Nah, untuk yang misalnya setahun itu kan, ya maaf saja ya Pak, misalnya saya punya keluarga, katakanlah di ujung tahun itu tidak ada jaminan kontrak saya diperpanjang. Itu kan membuat psikologis orang gelisah. Otomatis kalau tidak ayem, gelisah, ya mendidik itu setengah-setengah, nggak all out. Ya, di samping itu juga berbahaya. Contohnya begini, murid-murid saya misalnya, murid-murid saya ini terakhir-terakhir ini the best 10-nya, yang 10 terbaik itu sudah ada yang mulai mau daftar di IKIP, di sekolah guru. Ya, karena dalam tanda petik mereka melihat guru sekarang itu relatif lebih sejahtera ya, terutama PNS. Ada gaji, ada sertifikasi, dan seterusnya. Nah, kalau nanti kemudian hanya bisa menjadi PPPK, maka the best 10 ini, murid-murid saya yang bagus-bagus ini, tidak mau lagi mendaftar menjadi calon guru. Dampaknya dalam jangka panjang tentu saja calon-calon guru ini, guru-guru ini yang besok lulus, itu bukan anak-anak terbaik. Nah, ini kan repot. Padahal kalau kita masih percaya bahwa guru itu kunci dari kemajuan sebuah bangsa, ya ini akan membuat bangsa kita akan justru lebih terpuruk lagi. Itu kan. Iya, iya. Nah, kalau begitu, Kang Agus ini masih melihat ada peluang ya, peluang untuk kemungkinan dilakukan dialog atau lobby-lobby. Ya masih. Mumpung belum dicok lah katakanlah, belum dicok palu, ini kira-kira lebih efektif untuk media para guru ini untuk melakukan lobby ke pemerintah, apa Ya. PGRI, DPR mungkin dan sebagainya. Ini kan ranahnya pusat. Ya, jadi selalu ada peluang, Kang. Selalu ada peluang. Kita harus selalu optimis. Ini kan pemerintah juga kayak test the water istilah saya itu. Nyelup ke banyu, nyelup ke tangan yang banyu ini terjadi riak apa enggak. Nah, kita sih tidak ingin beriak-riak ya. Walaupun saya pernah demo dulu, tapi kan ya mungkin karena sudah tua ya. Kita tidak ingin beriak-riak dalam artian apalagi dalam situasi seperti ini. Nah, sebaiknya ya dirembuk lah. Ini kan politik anggaran ya, politik anggaran. Mungkin anggaran lagi cupet ya, katakanlah kan bisa dikalkulasi ulang ya, bisa dikalkulasi ulang. Tantangannya kan tidak harus tidak harus caranya seperti ini kan, masih ada cara-cara lain di budgeting misalnya, atau misalnya kalau keluhannya pindah tadi, ya cari aturan atau dibuat aturan agar supaya guru itu sekali milih ya selain kebutuhan kedinasan ya ojo pindah. Soalnya gini, contoh saya beri contoh ini, ada anaknya teman saya ini begitu diterima di Lombok sana di mana Nusa Tenggara itu udah boyongan semua, anak istri diboyong semua ke sana. Artinya dia sungguh-sungguh. Kalau diboyong ke sana itu artinya dia sungguh-sungguh untuk menjadi dalam tanda petik ya menjadi orang Lombok, mengabdi sepenuhnya di sana. Dia meninggalkan orang tuanya ke sana, itu artinya sungguh-sungguh. Artinya kalau kekhawatirannya hanya karena misalnya 5 tahun terus jaluk pindah, itu kan masih bisa di rembuk ulang ya. lah, iya. Itu kan kira-kira. Iya, iya. Kalau begitu Kang Agus ini sepakat
kebijakan rencana kebijakan pemerintah ini untuk ditinjau kembali. Iya, iya satu mosok guru itu ya. Nyun sewu saya pernah ngalami jadi GTT 8 tahun, terus jadi PNS dan sebagainya. Ini mosok kontrak ya. Misalnya kontraknya setahun dari berakhir Desember misalnya. Itu sudah bulan 11, bulan 10, bulan 11, itu saya sudah ketir-ketir. Sudah ketir-ketir. Besok kontrak saya ini diperpanjang apa enggak? Kalau tidak diperpanjang, alhamdulillah. Kalau tidak diperpanjang itu terus nanti keluarga saya makan apa? Cari gimana kan duit. Nah iya, kan pindah pekerjaan itu bagi orang Indonesia itu tidak mudah, ya kan? Sehingga kalau kemudian Bapak Ibu guru GT PPPK ini gelisah seperti itu, ya saya kira secara psikologis tidak bagus. Sekali lagi kalau misalnya tantangannya itu tadi dirembuk. Kalau tantangannya masalah kualitas, ya piye caranya? Artinya diperketat, dinaikkan skala passing grade-nya dinaikkan monggo. Tetapi jangan terus tidak lagi merekrut terus semuanya tenaga kontrak gitu. Saya kira menurut saya nggak bijak. Berarti masa depan guru kita nampaknya makin tidak menentu. Jaminannya ya Pak Gus ya. Iya. Jadi iya kalau kita masih percaya bahwa guru itu akan mencerdaskan bangsa, ikut andil. Oke lah sekarang mungkin anak-anak bisa belajar sendiri, kayak pandemi ini belajar sendiri dan sebagainya. Tetapi faktanya pada kebingungan semuanya. Sudah hampir 1 tahun ini masih gagap, ya kan masih gagap. Repot semua itu, anak-anak repot, orang tua repot, masyarakat repot, pemerintah juga repot. Artinya tidak semudah. Jadi untuk mengubah karakteristik ya masyarakat itu tidak mudah. Dalam hal ini di negara maju sekalipun masih butuh guru. Nah, kalau guru itu tidak tentram, tidak tenang, berakhir kontrak kemudian bingung, itu ya saya kira tidak akan pernah optimal. Dan orang-orang yang akan mendaftar jadi PPPK itu biasanya bisa jadi itu pilihan-pilihan kedua atau bahkan pilihan terakhir setelah pekerjaan lain nggak ada. Dampaknya buruk sekali bagi masa depan bangsa. Gitu kan. Baik. Oke Kang Agus, ya. Nampaknya untuk kali ini kita syukuri dulu. Ya kita sudah menguak sedikit ya bahwa rencana kebijakan pemerintah ini nampaknya akan menimbulkan cukup banyak persoalan. Dan kita akan perdalam di episode berikutnya tentang dampak dari P3K ini baik secara edukatif maupun secara dimensi yang lain lah. Kita akan perdalam. Untuk kali ini kita cukup. Terima kasih Kang Agus. Ya sama-sama. Sampai ketemu. Ya, salam. Nah, demikian teman-teman perbincangan kita atau obrolan kita bersama Gus Pur. Kita sudahi dulu, kita lanjutkan pada episode berikutnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.